Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah pada hari yang mulia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha di dalamnya menyimpan banyak sejarah dan ibadah yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Di antaranya adalah ibadah kurban. Dalam kajian kali ini kami akan jelaskan tentang ibadah kurban dari riwayat, sejarah, ketentuan, serta keutamaannya. Yang dalam hal ini akan dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Azhari Eshom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihi an-nabil amin wa alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yauman nahari ahabba ilallahi min ihraqid dami wa innahu lata'ti yaumal qiyamati min quruniha wa ash'ariha. Al hadith rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Mustami'in, pamirsa yang budiman dimanapun kesemuanya berada, rahimakumullah. Kami pada saat ini akan mengulas atau akan membahas tentang kurban, karena saat ini adalah sudah diambang pintu waktu penyembelihan kurban. Karena hari sekarang adalah bulan Dzulqa'dah, sudah berada di puncak atau di tanggal berakhir. Kurban adalah pengabdian dan pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung dan paling berharga, selain dari jihad fi sabilillah. Karena yang menjadi pola ukur kurban adalah nyawa dan raga yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan dalam Al-Quran, yang berlafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Yang mempunyai arti, maka ketika anak itu sampai pada umur dalam kurung beranjak dewasa, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu
maka pikirkanlah bagaimanakah pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang soleh. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberitahukan kepada putranya Ismail dan minta keputusan kepadanya, maka Nabiullah Ismail memberikan jawaban serta memutuskan dan sepakat tentang apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Mustami'in dimanapun kesemuanya berada, wahyu Allah ini yang telah diwahyukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam berisi ujian kepada dua orang nabi. Satu, ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau Ibrahim yakin tentang mimpi tersebut benar-benar wahyu atau bukan wahyu? Dalam kurung atau tanda kutip bisikan setan. Di pagi hari dari malam mimpi tersebut, beliau Ibrahim masih berpikir seperti itu. Namun setelah waktu sore di hari itu juga beliau Ibrahim datang keyakinan bahwa mimpi adalah benar-benar wahyu Allah. Lalu ia beritahukan kepada putranya Ismail alaihissalam. Dua, wahyu tersebut berisi cobaan, berisi ujian kepada Nabiullah Ismail putranya. Apakah dia membenarkan, meyakinkan serta mengikuti apa-apa yang telah diberitahukan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam? Tetapi dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dua orang nabi, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail adalah diyakini oleh Allah Subhanahu wa taala tentang iman keduanya. Mustami'in, pendengar yang budiman rahimakumullah. Setelah keduanya saling patuh, siap untuk disembelih, dan Nabiullah Ibrahim sanggup untuk melakukannya. Namun sebelum dilakukan penyembelihan, Nabi Ismail masih bisa berwasiat kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Antara lain wasiatnya, satu, Ismail sebelum disembelih, ikatlah dua tangan, ikatlah dua kaki agar Ismail tidak memukul dan tidak menghalangi penyembelihan, sehingga pahala Ismail bisa berkurang. Dua, wasiat Ismail kepada ayahnya Ibrahim, rapikan pakaian ayah Ibrahim agar tidak terkena darah Ismail, sehingga Ummi Sayyidah Hajar bisa melihat darah Ismail.
Akhirnya beliau, ibu, berada dalam keadaan sedih. 3. Wasiat Nabiullah Ismail kepada ayahnya Ibrahim. Tajamkan pisau, alat penyembelihanmu, serta segerakan kelakuan penyembelihan agar Ismail tidak lama disembelihnya. Wasiat yang keempat, bagikan baju Ismail kepada ibu agar ibu ingat tentang keadaan Ismail. Wasiat yang terakhir yang diwasiatkan oleh Nabiullah Ismail kepada ayahnya Ibrahim, setelah ayah Ibrahim alaihissalam sampai kepada ibu, sampaikan salam Ismail kepadanya. Beliau Ibrahim menjawab tentang wasiat yang diwasiatkan oleh beliau Ismail alaihissalam kepadanya. Naam, al-auna anta ya bunayya. Dengan mendapatkan pertolongan Allah, saya akan lakukan apa-apa yang telah kamu wasiatkan. Pada waktu itu juga, setelah Ismail berwasiat dan Ibrahim menerimanya, keduanya sama-sama menangis. Tetapi tangis yang dilakukan keduanya, Nabiullah Ibrahim menangis, Nabiullah Ismail menangis, bukan menandakan ia tidak sepakat atau tidak setuju tentang wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah hal tersebut terselesaikan semua, maka Ibrahim alaihissalam melakukan penyembelihan. Namun pisau yang dijadikan alat penyembelihan saat ditekankan pada leher beliau, pisau tersebut tidak mempengaruhi apa-apa. Lalu ya Ibrahim membuktikan ketajaman pisau, ketajaman alat penyembelihan. Ia tancapkan pada batu 2 kali atau 3 kali. Akhirnya batu tersebut pecah. Karena demikian keadaannya, Nabiullah Ismail menambahkan kalimat kepada ayahnya, kabbani liwajhi ala jabini fa innaka idza nawwarta rahimtani fa adrakta rafatan tahulu bainaka wa baina amrillah wa ana anzuru ila syafrah. Wahai ayahku, hadapkan aku ke bawah agar kamu tidak melihat wajahku yang bisa mendatangkan belas kasih sayang yang menjadi penghalang antar kamu dan perintah Allah. Semua hal tersebut Ibrahim tetap lakukan walaupun dalam keadaan sedih. Mustami'in rahimakumullah. Dengan adanya kelakuan Ibrahim alaihissalam tentang penyembelihan Nabiullah Ismail yang tidak terselesaikan, Ismail tersembelih bahkan diganti oleh Allah dengan kibas, kambing kibas yang diambil dari surga. Ia kambing kibas sudah
ditempatkan dalam surga selama 40 tahun. Mustami'in rahimakumullah. Namun dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim tentang penyembelihan, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kurban, pendekatan seorang hamba adalah kelakuan yang paling utama bagi Allah. Sekiranya perlu untuk mengetahui apa yang paling utama ketika dijadikan kurban, apakah itu kambing, apakah itu unta, bolehkah berkurban dengan sapi? Kalau perhitungan utama menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menurut riwayat dalam wahyu Allah, itu kambing. Dalam semua yang dijadikan kurban, entah itu kambing, entah itu sapi, itu adalah yang terlihat pertama adalah tanduk. Karena yang terbaca dalam hadis pertama itu akron, tanduk. Yang kedua adalah rupa. Karena apa? Tanduk dijadikan alat pertama tentang keutamaan, modal utama dalam berkorban, karena setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih kambing sebagai pengganti Nabi Ismail, maka tanduknya adalah dipampangkan atau digantungkan di Ka'bah hingga keadaannya kering. Mustami'in rahimakumullah. Dengan adanya riwayat wahyu Allah, riwayat hadis tentang kurban, marilah kita berusaha serta berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban, melakukan pendekatan kepada Allah melalui penyembelihan kurban di hari tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13. Ini adalah waktu untuk penyembelihan kurban. Kita semua marilah usaha untuk bisa berkorban. Sudah kita sering lihat, sudah kita sering dengar di tayangan, di media, bahwa ada seorang nenek tua tidak punya apa-apa, hanya pikirannya tinggi untuk berkorban, maka dia mencari rongsokan untuk dijual, untuk dibelikan kambing agar dirinya bisa untuk berkorban. Mustami'in hafizahkumullah. Tentang keutamaan kurban adalah tidak bisa diragukan. Tidak bisa keadaannya digagalkan dengan apapun. Karena itu adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kelakuan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang harus kita patuh, harus kita taat sesuai dengan ayat Allah. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa.
ajaran-ajaran Ibrahim wajarlah serta wajiblah untuk kita mengikutinya. Mustami'in dimanapun kesemuanya berada, kiranya sekian tentang penjelasan riwayat kurban. Namun sebelum kita mengakhiri penjelasan ini, pada saat Nabiullah Ibrahim menyembelih kambing sebagai pengganti Nabi Ismail, malaikatullah Jibril mengelapatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ismail melapatkan La ilaha illallahu wallahu akbar. Nabiullah Ibrahim melapatkan Allahu Akbar walillahil hamd. Itu riwayat tentang riwayatnya kurban. Hingga sekarang pada hari raya Idul Adha diperintahkan untuk disemarakkan takbir. Juga ketika seseorang menyembelih sembelihan, baik itu ayam, baik itu kambing ataupun sapi, disunahkan oleh agama untuk menglafadzkan takbir. Karena saat penyembelihan adalah malaikatullah Jibril menglafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ismail menglafadzkan La ilaha illallahu wallahu akbar. Nabiullah Ibrahim menglafadzkan Allahu Akbar walillahil hamd. Sekian uraian kami tentang riwayat kurban dan kisah Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan membawa hikmah dan manfaat pada kesemuanya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Al-Ustadz Azhari Ashum. Semoga apa yang beliau jelaskan bermanfaat serta barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.